Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Putri Rahayu. Saya dari kelas SKI 1B dengan nomor induk mahasiswa 210830106. Di sini, saya akan menjelaskan 13 materi Pancasila selama satu semester ini. Oke, langsung saja 13 materi ini apa aja sih? Yuk kita simak baik-baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan satu persatu materi Pancasila ini. Bab yang pertama, masa kejayaan nasional dan kolonialisme Belanda. Masa kejayaan nasional terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, Babat Diponegoro atau Perang Jawa, yang kedua Perang Padeli, yang ketiga Perang Aceh. Masa kolonialisme Belanda ada beberapa faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Di antaranya faktor eksternal yaitu adanya organisasi-organisasi pergerakan yang muncul pada saat kolonialisme Belanda. Bab yang kedua, sejarah perumusan dan perjuangan Pancasila. Masa penjajahan Jepang. Jepang masuk Indonesia tanggal 8 Maret 1942 dan mempropagandakan kehadirannya di Indonesia untuk membebaskan Indonesia dari Belanda. Perumusan Pancasila sebagai tindak lanjut dari janji Jepang, tanggal 29 April 1945 dibentuk oleh BPUPKI. Sistematika Pancasila dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan periode 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Bab ketiga, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, masa penjajahan Jepang. Pada Perang Dunia, pemerintahan Jepang memberikan janji kepada bangsa Indonesia dengan telah akan memberikan kemerdekaan di kemudian hari. Sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Piagam Jakarta. Panitia 9 berhasil merumuskan naskah yang diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Center. Sidang BPUPKI 2. Sidang umum pertama maupun kedua, BPUPKI menentukannya adanya 3 ideologi yang mempengaruhi perkembangan pemikiran. Keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat. Definisi filsafat yaitu mengandung makna cinta kebijaksanaan. Manfaat mempelajari filsafat yaitu yang pertama melatih kemampuan berpikir logis, melatih berpikir dan bertindak bijaksana, memperoleh kebenaran yang hakiki, melatih berpikir rasional dan komprehensif, menghasilkan tindakan yang bijaksana. Bab kelima, Pancasila sebagai ideologi. Makna Pancasila sebagai ideologi yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita. Yang kedua, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama. Fungsi Pancasila sebagai ideologi. Pancasila berperan sebagai sarana pemersatu masyarakat dan bertindak sebagai pemelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai Pancasila sebagai ideologi. Nilai dasar, nilai instrumental, nilai praktis. Bab ke-6 adalah Pancasila sebagai sistem etika. Ada 2 jenis etika, yaitu yang pertama, etika teologis. Ini berhubungan dengan agama serta kepercayaan suatu individu yang tidak ada batasnya terhadap suatu agama tertentu. Dan yang kedua, etika filosofis. Etika filosofis tercipta kegiatan berpikir atau berfilsafah yang dilakukan oleh individu yang termasuk di dalamnya. Bab ke-7, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi barat membawa dampak bagi negara Indonesia. Hubungan nilai-nilai Pancasila dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terdapat pada sila pertama yaitu nilai ketuhanan. Yang ketiga, peranan Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Yang pertama sebagai filtrasi, sebagai tolak ukur, dan sebagai alat kontrol. Bab ke-8, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama, kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum. Dan yang kedua, makna isi pembukaan UUD 1945 merupakan sumber motivasi dan perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Yang ketiga, sistem pemerintahan. Menurut UUD 1945, pernyataan mengenai bentuk pemerintahan ini tidak terlepas dari keberadaan sistem di dalamnya. Dan yang keempat, presiden pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia.
Kedudukan tertinggi diisi oleh presiden yang fungsinya mengepalai negara. Bab ke-9, Pancasila dan realisasi HAM di Indonesia. Dasar hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabatan dari nilai-nilai dasar yang sifatnya lebih khusus. Nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Bab ke-10, Pancasila sebagai paradigma kehidupan masyarakat. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma di bidang politik. Meletakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber nilai politik. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi. Sistem ekonomi harus mendasarkan pada moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan kehidupan antar umat beragama. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan iptek. Bab ke-11, dinamika pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945 sebelum reformasi. Era Orde Lama ialah di mana Pancasila pada tahapan ideologisasi yang artinya adanya mensosialisasikan Pancasila. Era Orde Baru di mana Pancasila digunakan sebagai alat politik oleh pemerintah. Era Reformasi sebagai nilai dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksanaan negara. Bab ke-12, dinamika pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945 setelah reformasi. Jatuhnya kekuasaan Orde Baru adalah krisis mata uang di Asia yang menyebar dari Thailand. Berikut beberapa hal yang menyebabkan terjadinya reformasi. Yang pertama, krisis politik, krisis hukum, krisis ekonomi, dan krisis kepercayaan. Ke-13, Pancasila terhadap isu yang berkembang di masyarakat. Konsep dasar Pancasila dengan adanya dasar negara, suatu bangsa tidak akan terombang-ambing dalam menghadapi permasalahan. Di era globalisasi, menurut Setiawan, globalisasi merupakan suatu proses dengan kejadian, keputusan, dan kegiatan di salah satu bagian dunia. Alhamdulillah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.